Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sama Mamang sama Abah di channel Abah Otip. Saya hari ini lagi di apa nih, Bah? Di Kafe Mungil. Kafe Mungil ini namanya. Kafe Mungil ujung. Ah. Nyelap. Kafe Nyelap, Bah. Hari ini saya ada narasumber yang luar biasa. Nih, Bah, kenalin. Kang Egi. Ya, boleh. Nah, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nih, aduh, seneng rasanya saya silaturahmi sama Kang Egi. Nanti kita ngobrol-ngobrol sahabat. Tadi saya cerita-cerita dengan Kang Egi luar biasa. Beliau juga salah satu pemerhati sosial mungkin ya. Jadi, anak muda, usia berapa sekarang? 23 tahun. 23 tahun? Ya. Buset dah. Ini usia 23 tahun, beliau peduli sama lingkungan, terutama hal-hal sosial. Dan saya lihat tadi saya dengar ceritanya Egi ini, Kang Egi banyak sekali nolong orang, Bang. Peduli ya? Sangat peduli. Gitu. Kita korek cerita Kang Egi. Oke, Kang. Siap. Akang kegiatan apa nih sekarang ini nih? Kegiatan sekarang sih liar terjun di dunia otomotif. Di otomotif. Iya. Sama bisnis jual beli. Kecil-kecilan sih, walaupun itu juga. Motor, mobil, rumah tanah juga. Rumah tanah ya, juga. Luar biasa. Kayak gitu. Itu berapa tahun tuh? Saya mulai dari terjun dunia bisnis sama otomotif dari kelas 2 SMP. Pas sudah saya. Iya. Karena ya kan dulunya maklar. Cuman kan saya inisiatif sendiri sih buat terjun ke dunia bisnis. Nerusin orang tua gitu kan. Jadi kalau misalnya orang tua kan sekarang udah pada tua tuh. Alangkah baiknya kita juga muda. Betul. Terjun ke dunianya. Gitu kan. Nerusin kegiatan orang tua kayak gimana, nyari uang itu gimana ya kan? Susahnya makanya kayak gitu. Tapi kan kebanyakan hal zaman sekarang anak muda dipakainya negatif tuh kan. Ya kan. Jadi kalau misalnya gimana ntar aja. Padahal seharusnya jangan berpikir kayak gitu kan. Ntar gimana ya gitu kan. Apalagi kan sampai sekarang banyak kelihatan nggak semua orang sih. Ya kan. Modal nangis ke orang tua minta jatah uang jajan dikasih sama orang lagi. Padahal nggak ngerasain gimana orang tua itu nyari uangnya kayak gimana. Betul. Nah, sekarang gitu. Kita ngerasain ya. Iya betul. Gimana susahnya nyari uang ya. Iya. Alangkah baiknya lah buat pemuda sekarang. Berpikiran positif gitu kan. Nggak selamanya kayak gini kan otomatis. Roda hidup itu berputar. Dan semua setiap ada pudunan pasti ada tanjakan. Setiap tanjakan pasti ada pudunan. Makanya kayak gitu. Sebelum terjun ke dunia negatif, alangkah berpikirnya bertindak tuh harus berpikir dulu. Matang-matang. Jangan sampai sekarang bertindak lalu berpikir. Iya kan? Apalagi halnya ke negatif. Iya kan? Walaupun nggak apa-apa lah. Hidup gua. Kita kan sebagai teman itu saran. Ya nggak maulah hal yang kita dialami. Alami sama teman gitu ya. Luar biasa. Hebat, Bah. Nih, menurut Kang Egi, fenomena anak muda sekarang ya, Kang. Ya memang seusia-usia saya waktu itu juga kita ngerasain yang namanya bandel, namanya cowok ya. Bandel gitu kan. Tapi memang ada satu sisi positif. Apalagi kita bisa merangkul, mengajak teman-teman kita. Hey, kalau yang negatif itu janganlah. Betul. Buat apa sih? Yang tadi Kang Egi bilang nggak ada gunanya. Bahkan bisa kita terjerumus lebih dalam lagi. Kan. Nah, pandangan Kang Egi dengan fenomena sekarang, anak muda sekarang ya, seperti apa? Jadi anak zaman sekarang itu, apalagi di sini ya di daerah Sukabumi kota, jadi terjunnya ke dunia negatif. Ya, nggak tahu apakah dari sekolahan, dari gangster motor, dari lingkungan. Iya dari lingkungan. Mungkin karena labelnya mereka dibawa sama oknum-oknum yang jelek itu ke hal yang negatif. Itu. Jadi kita juga ikut-ikut ke bawah negatif. Iya. Karena pikiran kita masih labil ya. Betul. Kamu anak muda, ngomongin anak muda nih. Iya, jadi luar biasa. Usia 23 tahun, pola pikir udah dewasa, Pak. Nih, dahsyat, hebat.
Dan Indonesia perlu orang-orang seperti Kang Egy. Ya kita memang ya di usia-usia muda itu harusnya diisi dengan hal yang positif, ya, tidak menjurus ke arah negatif. Ya. Kenapa? Karena bangsa yang besar itu berawal dari anak-anak muda yang hebat. Ya, kalau petikan Bung Karno gini, Mbak, beri saya satu pemuda, ya kan, akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri saya 100 pemuda, kita guncang dunia, Bang. Nah, seperti itu, Bang. Salah satu yang diharapkan Bung Karno. Nah, Kang Egy, jadi ya saya sama Abah juga berharap pemuda-pemuda itu cara berpikir seperti Kang Egy. Apalagi tadi bisa berdiri di kaki sendiri. Ya betul. Ya, Kang Egy tadi di usia SMP kelas 2 ya. Iya. Dia sudah bisa berusaha bagaimana caranya mencari pendapatan tanpa harus membebani ke orang tua. Betul. Seperti itu, Bah. Ini luar biasa sekali. Betul. Nah, memang fenomena sekarang anak muda itu kecenderungan, apalagi sekarang fenomena main game, ya kan, kemudian juga geng motor. Betul. Yang notabene itu biasanya mereka hanya berpangku tangan, Iya. ya kan, minta orang tua. Ya, Yang betul. tadi Egy bilang, "Ma, minta dong," gitu ya, minta Iya, jatahnya. jatah. Nah, ini fenomena yang harus kita rubah. Iya betul. Harus kita rubah. Ya supaya apa ya? Supaya nanti jangka panjang bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang bangsa yang besar. Betul. Seperti itu. Nah, Gi, boleh nanya ya, Amang nih. Apa cita-cita Kang Egy nih sebetulnya nih? Cita-cita saya sih simpel, Bang. Nah, Iya kan. apa tuh? Kalau misalnya ada karunia dari atas, Ya. kita bisa lah kalau misalnya pengen buka modal usaha sendiri. Bikin, Nah, oke. iya. Apa, mau bentuk seperti apa usaha? Itu bentuk dari showroom motor ataupun bengkel. Bengkel motor? Iya, Ah, gitu oke. kan. Ini juga lagi ngerintis sih. Dari mulai kelas 2 itu ada tabungan sedikit juga. Cuman Nah, dipikir-pikir belum bisa cukup. belum cukup ya? Iya. Apalagi kan sekarang ekonomi pada tahu Ya, sendiri lah. lagi turun, Betul. lagi jatuh. Keadaan orang tua kayak gimana gitu kan. Mumpung lagi masih muda, orang tua masih ada, bahagia dulu orang tua. Iya. Ya, gitu aja sih, simpel aja mah. Oh, jadi buka bengkel ya? Iya, Buka bengkel. Tapi emang punya skill di bengkel? Skill di bengkel alhamdulillah Bisa, punya. punya. Ya, kan dulu sekolah di STM Sudirman di Mekanik. jurusan bukan, Mesin. jurusan komputer, TKJ. Oh, TKJ. Ya, TKJ alhamdulillah bisa jurusan ke komputer, Ah, jurusan ke bisnis, oke. Otomotif bisa. bisa Iya juga. kan. Selagi muda karena inisiatif sendiri, Nah, cari ada pengalaman. pengalaman. Iya, karena ilmu kan gak berat dibawa. Iya, betul. Oh, luar biasa. Jadi kalau masalah dengar, Iya, Bang. ini walaupun anak muda, Hmm. bicara anak muda kan itu ya, peduli anak muda. Barangkali ada contoh-contoh apa namanya yang kepedulian dia seperti apa? Nah, coba Kang ceritakan. Seperti kayak gini ya. Ah. Waktu dulu hari apa ya? Nggak tahu sebulan dari ke belakang. Ah, Waktu main kopdaran sama anak-anak motor, ah, ada ngelihat cewek satu orang. ah, Masih anak, masih sekolah, ah. cuman gabungnya sama anak jalanan. Bukan nggak boleh, emang kan kita bergabung dengan siapa saja boleh kan? Ya kan? Cuman kita di sisi hal positif sama negatif kesian. Dia kan masih muda, apalagi labil, apalagi perempuan, kan kayak gitu. Makanya ibu rangkul, diajarin benar-benar, diarahin ke yang positif, dibimbing lah. Dibimbing. Ya. Ya ada motif apa-apa gitu. Nggak ada. Ini bukan modus sih kan? Iya, enggak. Bukan Edi ngebantu orang tua, Ada orang modusnya. lain ada maunya, nggak Iya. ada. Kalau cantik punya juga. Iya, nggak ada. Nggak berpikir kayak gitulah. Ya. Berarti Cuman tulus, kita Bang. peduli kan Peduli. terhadap semuanya gitu kan. Siri asih, siri Nah, asih. cakep Bang. Enggak nih ada orang ini yang dibantu tuh. Ada. Siapa namanya? Ini bentar. Boleh ya. Boleh nggak sih? Boleh kita sharing. Dek, gila dek. Kedeng, datang gua. Centana nggak asut beres. Oke, jadi ada seorang cewek yang pernah ditolongin sama Kang Iya Egy. betul. Dirangkul. Ini dia orangnya. Ini dia. Tadadau. Oke sahabat, ini luar biasa bincang-bincang dengan Kang Egy.
tadi kita panjang lebar. Ini salah satu contoh seorang pemuda usia sangat muda ya, di usia 23 tahun. Beliau sudah peduli dengan lingkungan, dengan keadaan sosial di negara kita ya. Ini salah satu contoh. Siapa namanya teh? Siapa? Namanya Keke, Bah. Oke. Oke, namanya Keke. Oke, siapa namanya? Keke. Keke kelas berapa? Kelas 2. 2 SMP. SMP. Nah, ini Keke ini sahabat pernah terjun, bukan terjun mungkin bergaul dengan yang salah jalan. Salah jalan. Kemudian Kang Egi tadi gimana nih ceritanya kan kira-kira? Waktu itu di jalan ketemu waktu lagi kopdar, ikut-ikut sama teman-teman, lihat ini dibawa-bawa kan kesian. Ditanyalah orang mana, ya lagi ngapain, masih sekolah apa enggak? Nah, masih katanya. Makanya Egi rangkul ya, dibawa ke sini. Mumpung belum terjerumus, ya kan? Ya. Apalagi kan sekarang masih punya orang tua kan, yang cowok yang cewek, cewek kan? Cowok. Jadi harus mama? mamahnya Keke sudah meninggal. Iya, udah meninggal. Sudah meninggal, Pak. Tapi kalau papa masih ada ya? Oh, masih ada. Egi rangkul, terus tanya mau masih sekolah lanjut apa gimana? Ada kata mau berhenti. Mau berhenti sekolah? Iya, waktu itu. Akhirnya Egi bilang, lanjut aja sekolah, sayang. Iya. Ya kan, apalagi dia cewek. Cewek lagi. Ya kan. Soalnya kan kalau misalnya cewek jadi ganti-ganti seorang ibu. Benar. Ya kan. Apalagi kan masih labil, masih dipengaruhi oleh angin. Betul. Gitu kan. Nah, Keke sama Akang ini berarti udah berapa lama kenalnya? Ada hampir setengah tahun. Setengah tahun berarti iya. 6 bulan ya? Iya. Udah kenal lama. Udah lama. Tapi alhamdulillah ada perubahan sedikit-sedikit. Tapi papanya Keke tahu selama ini sama Kang Egi? Udah ya? tahu. Bagus. Nah, siapa Teh Keke? Boleh ya cerita-ceritanya, nanya nggak apa-apa ya. Masih pingin sekolah? Masih. Teh Keke punya cita-cita apa? Pengen punya kafe. Hah? Pengen punya kafe. Ingin punya kafe. Iya betul. Wow. Bah, ini luar biasa loh, Bah. Kang Egi pengen punya showroom apa namanya? Showroom bengkel otomotif. Dan nih Teh Keke pengen punya kafe, Bah. Iya. Wah, ini luar biasa. Jadi memang saya sama Abah juga bergerak di bidang sosial salah satunya. Dan kita juga banyak beberapa unit bisnis yang kita sedang jalanin. Iya. Nah, kami ini merangkul lah teman-teman seperti Kang Egi, seperti Teh Keke. Jadi kita mengarahkan. Jadi memang selama ini kita juga melihat ya kondisi bangsa Indonesia, kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Betul. Tapi justru kita lah yang akan bergerak sendiri. Ya betul. Seperti itu. Nah makanya nanti Teh Keke lanjutin sekolah sambil belajar. Nah nanti ya sambil belajar juga mengenai hal-hal bisnis seperti itu. Ya. Siap. Udah bisa ya, siap ya. Nah, gitu harus ya, punya pengalaman. Selain pengalaman juga kan punya ini juga ilmunya. Coba bener nggak? Mau nggak? Gampang loh, nanti dibantu sama Abah. Iya. Coba yang ini. Semangat dong. Semangat dong. Nggak apa-apa. Ininya nih, biar semangat. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini kita ngobrol ya. Betul. Ini konten yang sangat positif. Iya, betul. Ya. Jadi memang tadi saya sampaikan juga, saya sama Abah tuh beberapa juga melihat kayak kondisi sekolahan. Ya, nanti bisa dilihat konten-konten kita. Sekolahan yang mau rusak, beda kita konten. Terus beberapa pedagang-pedagang atau kakek-kakek, nenek-nenek yang mungkin usianya sudah renta, tapi kita juga banyak bantu mereka. Betul. Nah, kita lah ya. Iya. Bagaimana caranya bangsa kita biar maju supaya maju. Ya, dan kita juga betul. Seperti itu. Oke, Teh Keke, harapannya ke depan seperti apa nih? Baik diri sendiri maupun Indonesia khususnya. Pengen apa? Bandung. Pengen Indonesia lebih maju. Indonesia maju ya. Iya. Apalagi buat pemuda, ya pemudi. Ya. Kalau bukan kita sendiri,
siapa lagi? Siapa lagi? Gitu. Makanya saya sama Abah itu banyak kekhawatiran ya. Artinya sekarang itu kan dari berbagai macam sudut, ya kan, pemuda Indonesia disalahgunakan, Betul. ya kan, hantaman baik dalam segi hal tadi ya, narkobanya, betul. ya kan, kemudian pluralisme, ya kan, Betul. kemudian dari segi ekonominya, ya. ya kan, pornografi dan segala macam. Iya. Nah, kita nih perlu dan harus peduli dengan hal itu. Ya, Makanya betul. teman-teman kita yang sudah terjerumus, yuk ajak. Betul. Kita ajak. Ya, ajak ke arah yang positif. Betul. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan mungkin nanti kita juga bikin yayasan. Ya, Yayasan mungkin anak jalanan atau yayasan sosial Iya, yang betul. kita arahkan pemuda-pemuda Indonesia itu ke hal positif. Betul. Seperti itu. Oke. Iya. Sekolah masih libur ya? Iya, Kapan masuk? Senin depan. Senin depan tanggal 17 ya kalau nggak Iya. salah ya. Berarti semua merata. Mata. Seperti itu. Oke, Kang Egi, kita balik lagi ke Kang Egi nih. Kang, kalau selama ini Akang berarti lebih banyak belajar di apa ya? Di learning by doing ya. Maksudnya Akang tidak ada coaching, tidak ada training atau ada teman-teman atau mungkin orang yang dituakan yang membimbing Kang Egi itu seperti itu. Ada apa enggak? Tidak ada. Enggak ada. Nggak Jadi ada. hanya murni Kang Egi. Murni dari Egi diri sendiri. Kenapa bisa punya pedulian itu seperti itu? Inisiatif diri sendiri lah. Inisiatif. Iya, betul. Dorongannya dari mana, Kang? Dorongannya dari kakek. Kakek. Iya. Jadi seperti apa pesan kakek itu? Selagi muda, selagi bisa, usahakan, jalankan, jangan sampai terjerumus hal negatif. Hal yang negatif. Nah, itu pesan kakek. pesan. Oke. Yang kedua, boleh kita bandel, tapi jangan sampai ngerugiin orang lain, apalagi orang tua. Jangan sampai bandel boleh. Bandel boleh, jangan tapi sampai ngerugiin orang lain, apalagi orang tua. Apalagi orang tua. Ini cakep quote-nya, Bani. Cakep. Iya. Tapi kalau bisa jangan bandel ya. Ya, Gitu. Kalau bisa ya boleh, jangan bandel gitu kan. Boleh. Kayak bisa nggak ngomonginnya? Kayak bisa nggak tuh? Ini quote-nya bagus loh, kata-katanya. Ini motonya Kang Egi ini bagus. Boleh bandel, gimana Kang? Boleh bandel, tapi nggak boleh ngerugiin orang lain, Tapi apalagi nggak boleh orang ngerugiin, tua. Apalagi orang tua. Keren. Nah, Tapi dalam hal ini ya, teman-teman sahabat, bandel dalam tanda kutip. Iya. Sebenarnya kakek gini bager, ya, soleh kakek gini. Ya, Iya. seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat Abah nih? Ya, kita harus sebagai pemuda harus maju, Ya. harus punya semangat, ya. Merasa seperti apa dengan Kak? Nah, ada perasaan bagaimana? Maksudnya kakak sendiri atau mungkin seperti kakak sendiri ya. Terus apalagi nih harapan-harapannya nih? Bimbingan dari Kak Egi seperti apa? Nggak ada. Oke, Bah, kita istirahat dulu sebentar. Kita azan. Nanti kita lanjutin sahabat. Oke, sahabat. Masih sama Kang Egi. Ini pemuda yang fenomenal. Kang, boleh tahu keluarga Kang ya? Boleh. Sekarang orang tua masih ada? Orang tua alhamdulillah semua kedua-duanya masih ada. Keluarga masih ada. Ya. Sehat semua ya, Kang? Alhamdulillah. Akang ini berapa saudara? 4. 4 saudara? Iya. Oh. Saya yang terakhir laki-lakinya satu-satunya. Waduh, berarti ada 3 kakak, cewek Ya, semua. cewek semua. Udah pada nikah itu? Udah. Udah pada nikah. Iya, Jadi Akang betul. yang paling bungsu. Bungsu. Ini Dan hebat. diganti ayah. Oh ya benar. Ini biasanya bungsu itu kan biasanya nih, gitu kan, manja. Oh ini betul. enggak, ini mandiri ternyata teman-teman sahabat. Nah ini perlu dicontoh nih sahabat-sahabat semua. Kang Egi di usia 23 tahun, dia berani mendobrak atau keluar dari yang namanya out of the box. Dia ingin menciptakan sesuatu yang dia ciptakan, apalagi tadi how to be entrepreneur. Beliau ingin jadi pengusaha, terutama dalam hal bidang ekonomi otomotif. Jadi beliau ingin buka bengkel motor. Iya, Seperti betul. itu.
Kang, ada lagi yang mau disampaikan sama teman-teman sahabat Abah? Boleh. Nah, silakan. Bagi pemuda bangkit, Ya, bangkit, maju, semangat. maju semangat, jangan ngandelin apa dari omongan orang, Ya, harus ada inisiatif diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? kalau bukan sekarang, Kalau bukan sekarang, kapan Kapan? lagi? Betul. dasar luar biasa Wah, kuat ya. Betul. Baik, sahabat, terima kasih. Hari ini narasumber saya Kang Egi, beliau ini luar biasa, banyak sekali membantu orang, banyak sekali juga bergerak di bidang sosial. Tadi sudah kita perkenalkan namanya KKI, beliau masih muda juga. KKI itu baru usia mungkin sekitar 12-13 tahun, baru SMP kelas 2 ya. Dirangkul sama Kang Egi, kemudian diarahkan ke hal yang positif dan alhamdulillah Dirangkul di jalanan ya. sempat terjerumus di jalanan, tapi alhamdulillah ya Kang Egi raih itu, dibimbing sama Kang Egi, di coaching, di training dan segala macam, dan akhirnya sekarang sudah kembali ya, dan mudah-mudahan nanti Keke juga bisa melanjutkan sekolahnya Iya, Kang, betul ya. betul. Mudah-mudahan, dan Kang Egi juga tetap semangat Kang. Oh, siap. Ya, jangan Maju. lupa terus belajar. Oh, iya, betul. Ya, terus banyak teman-temannya ajak ke hal yang positif. Ya, nggak apa-apa gitu ya, kita ikut di lingkungan, bergaul dan segala macam, tapi ke hal yang positif. Boleh. Oke? Oke, siap. Gitu aja. Ya. Sip. Sip. Gitu aja teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ya, hari ini saya sama Abah luar biasa ketemu sama orang-orang yang hebat, dan ini adalah pemuda Indonesia yang sebetulnya. Terima kasih. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.